Oke, teman-teman semua, kita lanjutkan pembahasan mengenai literasi ya. Tadi kita sudah berbicara, tadi ada Saifulillah yang menjadi moderator. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai literasi dalam pandangan Islam secara lebih komprehensif. Kalau kita berbicara literasi dalam pandangan Islam, tadi juga sudah dibahas sedikit mengenai perkembangan literasi ketika memang kekhalifahan Harun Ar-Rasyid. Nah, sesi 2 ini kita akan berbicara mengenai literasi dalam pandangan Al-Quran. Meskipun tadi sudah ada closing statement bahwa literasi itu adalah proses pembelajaran manusia seumur hidup. Ya, proses pembelajaran manusia seumur hidup. Jadi semenjak dia dalam buayan hingga dia masuk liang lahat, maka seluruh proses itu adalah literasi. Seluruh proses manusia adalah untuk belajar, bukan hanya belajar mengenai lingkungan hidup dia saja, tetapi dia mesti juga belajar. Kalau dalam ilmu tasawuf, dia mesti mempelajari dunia yang akan dia singgahi selanjutnya. Maka di dalam konteks literasi itu bukan hanya kontekstual dan tekstual saja, tetapi bagaimana memadankan tekstual dan kontekstual sehingga menghasilkan kearifan bagi manusia itu sendiri. Ya. Contoh misalkan walaqad khalaqnal insana fi sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Itu dalam Al-Quran. Allah menjelaskan sesungguhnya kami menciptakan manusia berasal dari suatu saripati tanah. Secara tekstual, apakah setiap tanah itu asal dari manusia, ataukah tanah-tanah tertentu atau jenis tanah tertentu? Nah, itu kan memerlukan pemahaman, memerlukan penelitian, memerlukan pendalaman. Maka dibutuhkan literatur keislaman, baik hal ini dalam bidang ilmu tafsir maupun dalam keilmuan lainnya. Misalkan dalam keilmuan sosiologi, dulu pernah ada pertentangan, tetapi tidak ada hubungannya dengan ajaran Islam sebenarnya. Dulu ada pertentangan ketika Charles Darwin mengemukakan bahwa manusia adalah keturunan dari kera. Dia menuliskan di dalam bukunya The Origin of Species. Tetapi itu ditentang oleh kalangan gereja. Dari kalangan gereja tidak percaya manusia keturunan dari kera. Tetapi diketemukan ada suatu penduduk yang memang keturunannya berasal dari kera. Hanya karena proses pengetahuan manusia, akhirnya dari hidup berpindah-pindah, dari mulai berburu sehingga bercocok tanam, sehingga mempengaruhi kualitas kehidupan dan struktur organ manusianya. Orang-orang kota itu lebih cerah kulitnya daripada misalkan orang-orang yang hidup di pedalaman dan lain sebagainya. Bukan karena persoalan modernitas dan pengetahuan, tetapi karena persoalan mengakses makanan. Misalkan kalau kita membaca literatur tentang kesehatan, makan apel dapat meremajakan atau memperbaiki jaringan kulit. Misalkan makan bengkoang atau memproduksi makanan tertentu bisa memperbaiki jaringan-jaringan tersebut. Nah, itu adalah hasil literasi. Hasil dari literasi dari
proses pengetahuan dari pembacaan teks dan konten. Maka sumber makanan bukan hanya sebagai penopang energi kehidupan manusia, tetapi juga sebagai sumber-sumber yang lain. Apel, ya, sebagai buah-buahan untuk memberikan energi, asupan gizi bagi manusia, tetapi juga bisa difungsikan sebagai sebagai ini kesehatan, kecantikan dan lain sebagainya. Nah itu kira-kira perkembangan literasi dari zaman ke zaman. Di dalam kaidah-kaidah keislaman sendiri, literasi itu sudah dimulai oleh para alim ulama, oleh para fuqaha. Maka ada disiplin keilmuan. Ahli tafsir disebut mufassir, ahli fikih disebut fuqaha, misalkan ahli tasawuf disebut sufi. Pengkotakan ini bukan dimaksud untuk memisahkan, tetapi supaya manusia tahu dia belajar terhadap ahlinya. Kalau dia ingin belajar tafsir, ya kepada ahli tafsir. Kalau dia ingin belajar fikih, ya kepada ahli fikih. Jangan sampai kita ingin belajar ahli fikih kepada yang tidak mengetahui sama sekali persoalan fikih, atau kita ingin belajar tafsir kepada seseorang yang tidak mengetahui seluk-beluk tafsir. Tetapi para alim ulama dahulu, para tabi'in, dia ahli tafsir, tetapi dia juga mengetahui persoalan-persoalan fikih. Ada juga dia ahli fikih, fuqaha, tetapi dia mengetahui persoalan-persoalan tafsir. Nah, manusia modern dituntut memang kehidupan yang sangat kompleks, tetapi kita tidak bisa mengetahui seluruhnya. Ya, tidak bisa mengetahui seluruhnya. Paling tidak kita memahami atau mengerti daripada sumber-sumber keislaman itu sendiri. Karena tujuan dari Islam itu adalah bukan hanya hidun nafs saja, tetapi juga keselamatan manusia secara seluruhnya. Dalam arti Islam itu bersifat universal. Jadi rahmatan lil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.